Puji Tuhan, Shalom, selamat kita masuk pada akhir-akhir hari di hari tahun 2022. Sebentar lagi kita akan meninggalkannya dan kita akan masuk pada tahun 2023, tahun baru dengan semangat baru dan kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Di hari Natal yang kita sudah lewati, kita percaya bahwa semua apa yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik sepanjang tahun yang kita akan lewati ini. Tuhan sudah menyertai kita. Di pertengahan minggu, di akhir tahun ini, ada hari ibadah pada hari Rabu. Saya percaya bahwa kita akan mendapatkan berkat dalam banyak hal, asalkan kita mau taati apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini saya akan berikan judul bersyukur. Ya, judulnya bersyukur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Pesan firman Tuhan bagi kami di akhir tahun ini, minggu terakhir di tahun 2022, kami percaya adalah pesan di mana adalah pesan yang kuat bagi kami untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberi semangat oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada 4 alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan kita harus ajarkan kepada generasi kita bahwa ucapan syukur kepada Tuhan itu paling utama dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita sudah ditolong, dipelihara Tuhan, ya. Berjalan meninggalkan waktu-waktu yang di belakang kita. Itu Tuhan sudah menjaga kita sehingga kita masih boleh ada sampai hari ini dan menikmati nafas dan berkat-berkat kesehatan dan berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua. Sebab itu tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kita dengar khotbah-khotbah tentang mengucap syukur, ya. Di mana-mana kita dengar harus kita mengucap syukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bersama kata bersyukur kepada Tuhan memang sangat mudah kita ucapkan, ya, sangat mudah kita sampaikan dari mulut kita. Tapi dalam praktek itu yang harus kita lakukan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur atau mengucap syukur kepada Tuhan, itu yang harus kita lakukan, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan begini. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur tidak bisa diremehkan, saudara. Tidak bisa dipandang sebelah mata saja, ya. Karena mempunyai makna atau dampak yang kuat dan luar biasa bagi orang yang selalu mengucapkan kata ini dalam kehidupannya. Dan selalu diucapkan dengan sepenuh hati, ya. Ada 2 hal, saudara, sebelum kita bahas tentang 4 alasan. Pertama, mengucap syukur itu tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita praktekkan dengan ungkapan kita kepada Tuhan, rasa syukur kita. Lalu kedua, kita harus wujudkan atau praktekkan rasa syukur itu kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan minta kepada kita, persembahkanlah tubuhmu. Artinya seluruh hidup kita persembahkan. Lalu hal-hal yang lain lagi kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Tanda kita mengungkapkan lewat mulut dan mempraktekkan secara sehari-hari dalam kehidupan kita. Itulah arti
mengucap syukur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kembali dipertanyakan adalah kenapa orang Kristen harus bersyukur, harus mengucap syukur kepada Tuhan dan mengungkapkan dan mempraktekannya. Tadi saya sudah katakan ada 4 alasan. 1, Tuhan memang menghendaki kita harus perkatakan dalam mulut kita rasa syukur kita kepada Tuhan dan mempraktekkan dalam hidup kita rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini yang pertama, kita praktekkan dalam kehidupan kita karena Tuhan kehendaki. Hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang Kristen menyebut Kristen, tapi tanpa melakukan ucapan syukur dan mempraktekkan ucapan syukur itu, ya dia hanya sekedar Kristen, label saja atau KTP saja. Walaupun mungkin memang kita sedang menghadapi situasi yang baik atau tidak baik, kita harus tetap belajar mengucap syukur, kata firman Tuhan. Kita tetap bersyukur karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Walaupun terkadang kita berpikir saat dalam pencobaan saya tidak bisa bersyukur. Saat dalam penderitaan berat saya tidak bisa bersyukur. Saudara, itu salah, saudara. Kita harus memiliki kunci dalam kehidupan kita, yaitu bila kita bersyukur, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Itu kuncinya. Sekalipun masalah berat, kalau kita mengucap syukur, itu adalah salah satu kuncinya mendatangkan atau menghadirkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nanti saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena inilah kata-kata kunci, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kalau kita bersyukur saat kita menghadapi problema hidup, saat kita menghadapi tantangan hidup. Belajar dari hati kita, ya, perkataan kita, tindakan kita. Itu namanya kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam masalah apapun, ingat, Tuhan bertindak. Tuhan melakukan bagian Dia. Bagian kita adalah kita harus datang dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa harus kita bersyukur? Alasan kedua adalah tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Orang yang suka mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan mempraktikkan rasa syukur kepada Tuhan, itu adalah orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang taat akan Roh Kudus. Orang yang taat dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saudara baca dalam Alkitab, dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan puji-pujian dan bermazmur. Nah, di sini kitab Efesus menjelaskan ada pujian, ada mazmur keluar daripada orang itu atau kita sebagai orang percaya ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi alasan kedua, orang yang tahu mengucap syukur, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mengenal dan mencari Roh Kudus itu dan tinggal dalam diri kita sebagai pengendali hidup kita supaya kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam kita mempraktekkan ucapan syukur itu. Roh Kudus yang hidup dalam diri kita akan selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur pada setiap saat. Ya, inilah kekuatan Roh Kudus jika ada dalam diri kita. Roh Kudus
dapat menghubungkan kita manusia dengan Allah. Ketika kita memiliki niat hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita ingin niat hati kita mempraktekkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus inilah yang akan menyambungkan kita dengan Allah, menghentarkan perkataan ucapan syukur kita dan praktek kita dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 21a. Bahwa Roh Kudus akan menolong, menghubungkan kita dengan Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga. Inilah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak sendiri menjalankannya, tapi ketika kita ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita mampu memperkatakan ucapan syukur dan mempraktekkan apa itu ucapan syukur. Di Natal ini saudara sudah banyak mengucap syukur juga kepada Tuhan. Ya, memberi diri, waktu, persembahan-persembahan, itu semua rasa syukur kita. Bahkan pujian, mazmur kepada Tuhan, kita sudah persembahkan kepada Tuhan. Tetapkanlah semua itu dalam diri kita untuk menyambut tahun yang baru, tahun yang akan berjalan ke depan. Supaya kita benar-benar selalu diberkati oleh Tuhan. Ciri yang ketiga, alasan orang mengucap syukur. Kita tahu bersama bahwa ada dalam kisah, dalam sejarah, ya, dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19, di mana di sana ada 10 orang kusta, ya. 10 orang kusta mendapatkan mujizat, kesembuhan. Tapi dalam ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ketika 10 orang ini mengalami kesembuhan, hanya satu yang mengucap syukur, hanya satu yang datang kepada Tuhan. Nah, ciri-ciri seperti ini ada saat ini, saudara. Banyak orang sudah ditolong Tuhan, tapi sangat sedikit mengucap syukur kepada Tuhan. Sangat sedikit orang yang datang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah ditolong kesehatannya, sudah ditolong rumah tangganya, sudah ditolong bisnisnya, sudah ditolong usahanya, tapi dia tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak datang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya, ketika mengalami kesusahan-kesusahan, ya bisa aja Tuhan lagi yang disalahkan. Karena padahal di sini kita tidak mengucap syukur ketika kita sudah dapat pertolongan dari Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Seperti salah satu daripada orang yang kusta ini. Ketika dia mengalami kesembuhan, ketika dia mengalami mujizat Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Saudara, sudah banyak mujizat yang kita terima. Kita jangan licik gitu ya. Kita jangan berkata bahwa hidup ini tidak ada siapa-siapa yang menolong. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Datang bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita akan banyak menyalahkan pihak-pihak lain. Bahkan hidup dalam dosa gitu kan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, alasan ini, kalau kita memiliki ciri ucapan syukur kepada Tuhan, kalau kita terima mujizat setiap hari, kita juga harus datang mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam perkataan maupun dalam mempraktekkan ucapan syukur itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan, ya. Kita harus memilih dan menetapkan bahwa kita harus belajar dan terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan perasaan saja. Rasa-rasa saya mau mengucap syukur, saya rasanya seperti ini, saya mau datang. Jangan dengan perasaan, tapi tetapkanlah itu dalam hidup kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, baik dalam perkataan maupun mempraktekannya. Kita harus benar-benar memiliki rasa syukur itu kepada Tuhan. Karena setiap hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Coba Allah cabut
yang namanya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa hidup kita ini nggak susah? Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita memiliki rasa syukur, ya. Tetapkan dalam hati kita. Dan kita bertindak dengan mengucap syukur lewat suara kita, memuji Tuhan, dan mempraktekkan dengan hal-hal yang lain yang berkenan kepada Tuhan. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik, gembira, senang, ataupun sukacita. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Tapi coba kita lihat, ya, Habakuk menulis, walaupun sekelilingnya mengecewakan, tapi itu dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak berbuah pohon anggur, tapi artinya berbicara kesusahan, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan minta bagi kita. Jangan pada saat senang saja, saat gembira saja, saat baik saja, saat dalam bahagia saja, lalu itu yang kita lakukan untuk mengucap syukur. Tapi saat kita juga mengalami hal-hal yang mungkin memang sedikit menyakiti kita dalam ujian, mari datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan minta. Maka kita akan melihat pemulihan, kebaikan-kebaikan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Itu yang keempat. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mudah untuk kita mempraktekkan sekali lagi yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada kita, termasuk nafas hidup kita. Masakan kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan? Mari, ajarlah, sampaikanlah kepada keluarga kita bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Harta dan kekayaan adalah pemberian Tuhan. Nafas ini hanya titipan. Bisa saja setiap saat Tuhan mengambil apa yang menjadi titipan Tuhan ini bagi kita. Tapi ketika kita tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji dan pertolongan Tuhan akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Temanya bersyukur kepada Tuhan. Biarlah semua ini menjadi kekuatan dan fondasi dalam kita selalu mengiring akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tahun 2022 ini Tuhan. Kami akan masuk pada tahun 2023. Kami percaya penyertaan Tuhan pada tahun yang akan kami tinggalkan ini akan lebih besar lagi penyertaan Tuhan pada tahun 2023. Sekalipun dunia menggoncang, dunia sedang banyak perkara-perkara yang mengerikan terjadi. Tapi kami percaya, ketika kami percaya akan kuasa-Mu, kami ada dalam perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang dalam masalah, pergumulan masalah, biar Tuhan tolong sertai supaya ada jalan keluar dari semua pergumulan masalah yang dihadapi. Yang sakit, mengalami penyakit Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan jamah dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh alami kesembuhan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, Tuhan hadir untuk boleh menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat YPKD Eklesia Bandung. Tuhan sertai. Tolong Tuhan. Biarlah Tuhan nantiasa jaga dengan kasih-Mu. Ajar mereka setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan berkatilah hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tak berdoa buat bangsa dan negara serta pemerintah yang ada. Biar Tuhan tolong. Biar Tuhan senantiasa pakai pemerintah yang ada untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Dan pasti nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan bagi mereka yang mau mencari keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah tengah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.